Salam hangat untuk para user SolidWorks dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya hendak men-sharing mengenai penggunaan DriveWorks Express. Sebelum memulai penggunaan fitur DriveWorks Express, terlebih dahulu kita harus memiliki suatu model part ataupun desain. Jadi kita harus memiliki sebuah part atau desain dulu, baru kita bisa menggunakan fitur DriveWorks Express. Untuk mengaktifkan fitur DriveWorks Express, kita bisa klik dari Tools, Access Product, dan kita klik DriveWorks Express. Nanti tampilan DriveWorks Express akan muncul di sebelah kanan layar dari SolidWorks seperti ini. Kemudian tinggal kita buka part model yang akan kita gunakan untuk DriveWorks Express. Kita klik Open seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke fitur DriveWorks Express agar tampilannya tidak ke hide ataupun tertutup seperti ini. Kita bisa kunci atau kita bisa lock dengan menggunakan auto show. Kita klik di sini, maka DriveWorks Express tampilan DriveWorks sebelah kanan akan terkunci seperti ini dan tidak akan ke hide kembali. Oke, saya lanjutkan. Pertama-tama, step yang pertama untuk memulai masuk ke dalam DriveWorks Express ini, kita klik Create Change Database. Kemudian database ini yang perlu diingat, datanya harus disimpan dalam folder yang sama. Jadi disimpan dalam folder jadi satu kesatuan dengan part yang tadi kita simpan ini, file ini. Jadi satu kesatuan kita simpan di sini. Dan database DriveWorks Express ini menggunakan Microsoft Access File, jadi dengan format MDB. Pertama kita inputkan dulu file name database kita. Saya inputkan dengan nama datapart. Fungsi open ini sekaligus juga fungsi untuk menyimpan file. Jadi fungsi open ini tidak hanya buat membuka, tapi juga menyimpan file dari database. Jadi kita klik open ini, otomatis dia akan ke create. Jadi kita bisa lihat dia akan disimpan dengan nama datapart .mdb, jadi dengan format MDB Microsoft Access. Klik lagi ke project, fitur project. Di sini ada dua opsi, ada browse, ada use open model. Browse ini berfungsi untuk membuka file jika file ini belum tampil di SolidWorks. Sedangkan use open model ini digunakan apabila model sudah terbuka seperti ini. Jadi kita bisa langsung gunakan use open model. Selanjutnya dia akan masuk ke menu capture. Menu capture di sini berfungsi untuk membuat dimension ataupun feature yang akan dilingkan dengan form ini. Jadi di form ini nanti akan dilingkan, saling menglingkan, sehingga menjadi suatu kesatuan konfigurasi dari DriveWorks Express. Terlebih dahulu kita klik Capture Models, kemudian kita klik Dimension and Feature, masukkan seperti ini. Lalu kita aktifkan tampilan dimensi atau ukurannya, kita double klik aja partnya, maka akan keluar dimensi seperti ini. Kita bisa klik langsung dimensinya, dia akan otomatis muncul alamat tempat dari dimensi ini, address-nya. Kita tinggal inputkan nilainya, misalkan di sini saya inputkan nilai panjang, ini kita add. Selanjutnya saya akan inputkan nilai lebarnya. Kita klik lagi dimensinya, di sini, inputkan lebar. Kita klik add. Selanjutnya kita inputkan lagi nilai tinggi. Kita inputkan nilai tinggi. Kita klik add. Di sini juga
saya ingin memasukkan lubang ini ke dalam konfigurasi DriveWorks Express dengan cara saya double klik, bisa klik face ini ataupun klik extrude. Jadi dia akan masuk seperti ini. Nah, kita inputkan untuk konfigurasi dengan nama, saya beri nama lubang. Kemudian klik add. Nanti dia akan masuk ke dalam pengelompokan feature, sedangkan panjang lebar tinggi masuk dalam kelompokan dimension. Jadi seperti ini. Di sini saya ingin menjelaskan juga mengenai custom properties. Custom properties ini berfungsi untuk menampilkan properties dari suatu part. Jadi misalkan ada propertiesnya seperti material dan segala macam, dia akan tampil di sini. Kemudian di sini ada juga fitur drawing and configuration. Di sini untuk mengaktifkan configuration yang akan tersambung atau terlink ke drawing. Di sini kita bisa memilih no lift, jadi tidak masuk ke dalam konfigurasi drawingnya tadi, ataupun bisa kita pilih yes untuk memasukkan ke rule dalam configuration, jadi otomatis masuk ke drawing. Di sini juga ada tampilan untuk browse lebih ke template 2D-nya, 2D drawing-nya, template sesuai dengan template dari kebutuhan. Misalkan ada template perusahaan dan segala macam, ini bisa dimasukkan ke di sini. Jadi bisa kita custom untuk template-nya. Kira-kira di sini fungsi dari drawing and configuration. Selanjutnya kita klik form. Nah, form ini untuk membuat suatu form ataupun list dari DriveWorks Express. Di sini saya coba kita klik add dulu, nanti masuk. Saya masukkan nama file. Saya masukkan tipenya text box, jadi bentuknya text box. Saya klik create. Kita coba tes tampilan formnya seperti apa. Seperti ini tampilannya. Nama file tadi langsung di atas, jadi nanti bisa diinputkan nama file kita nanti di sini. Kemudian saya balik lagi ke menu semula, ke menu formnya. Saya mau inputkan untuk panjang, klik create. Oh, di sini misalkan saya mau ganti tipenya, kita bisa menggunakan menu edit. Jadi di sini ada juga fungsi menu edit. Tipenya misalkan saya mau ganti ke numeric text box. Numeric text box ini dia memerlukan value minimumnya. Misalkan nilainya saya inputkan nilainya 20. Maksimumnya tak terhingga. Jadi saya kasih batasan misalkan 1000, saya inputkan 1000. Jadi batasan nilainya yang diizinkan dari nilai 20 sampai dengan 1000. Seperti itu. Kemudian kita klik update, karena kita tadi mengedit, jadi kita kliknya update, bukan create. Seperti itu. Jadi kalau tinggal misalnya ada perubahan, kita bisa klik edit. Kita select dulu part yang ingin kita rubah, form yang ingin kita rubah, kemudian kita klik edit. Ataupun kita mau pindahkan posisi, kita bisa rubah juga dari menu ini. Atau geser ke atas ataupun geser ke bawah. Kembali lagi, kalau mau lihat bentuknya seperti apa, kita bisa lihat tes di menu panjang ini seperti ini. Di sini juga ada pemberitahuan batasannya dari 20 sampai dengan 1000. Seperti itu. Kita kembali ke menu desain, kita add kembali untuk lebar. Saya akan menggunakan tipe dropdown, jadi saya bikin coba tipe yang berbeda. Di dropdown ini kita harus menginputkan nilainya. Misalkan nilainya saya inputkan dari awal nilainya 30. Kemudian nilai yang kedua saya inputkan misalkan 40. Nah, kalau mau kursornya agar ke arah bawah, jangan lupa kita tekan di keyboard kita, keyboard pada laptop ataupun pada komputer, kita pencet bersamaan Ctrl, Shift, dan Enter. Maka kursornya akan berpindah ke bawah. Kita ketikkan nilainya 40, kita Ctrl, Shift, Enter lagi, kita inputkan nilainya 50, Ctrl, Shift, Enter lagi, 60, Ctrl Shift Enter, 70, Ctrl Shift Enter bersamaan, dan kita inputkan nilainya 80. Batasannya ini juga tidak terbatas, jadi kita bisa inputkan nilainya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Kemudian kita klik create. Kemudian saya inputkan kembali formnya untuk tinggi.
Saya pilih tipenya spin button. Nilai value-nya jadi minimumnya berapa, saya inputkan nilainya misalkan 20, maksimumnya 1000 atau 1500, bebas angkanya. Increment ini penambahan, jadi penambahannya kelipatan mau berapa, penambahannya mau 5, mau 3, jadi dia misalkan saya inputkan 3 nilainya, berarti penambahannya 20, 23, terus 26, penambahan segitu terusnya. Atau misalkan saya inputkan nilai 5, berarti nanti dia ada penambahan 5, jadi dia 20, 25, 30, 35, dan seterusnya sampai dengan batas maksimum 1500. Nah, kita klik create. Jadi seperti ini kita bisa lihat tes 20, 25 seperti ini tampilnya. Kira-kira untuk form seperti ini. Selanjutnya saya mau tambahkan mengenai lubang. Kita ketik lubang yang tadi. Lubang di sini, lubang. Kita pilih kemudian checkbox, jadi lubangnya digunakan atau tidak, nanti kita bisa tinggal checklist ataupun tidak checklist, berarti lubangnya itu nanti akan tampil di partnya. Kita klik create, klik tes lagi jadi seperti ini. Kalau misalkan menggunakan lubang berarti kita checklist, kalau tidak menggunakan lubang berarti kita unchecklist. Nanti kira-kira penggunaan user untuk Revoke Express-nya seperti itu. Selanjutnya saya klik untuk rules-nya. Rules-nya ini lebih ke menyamakan antara rule default yang tadi dengan form. Jadi kita mensinkronkan datanya. Kita klik aja yang paling awal total, paling terakhir total ini kita klik edit rules. Kemudian kita yang tadi saya bilang kita mensinkronkan datanya part, kita klik build. Kita inputkan ke nama file. Nama file berarti termasuknya dari part itu sendiri. Di sini ada beberapa macam part atau fitur yang bisa kita gunakan. Ada change quick text, ini lebih ke untuk penggunaan teks atau secara cepat. Di sini ada matematika, misalnya nilai plus segala macam bisa kita gunakan di sini, ataupun logic bisa kita tambahkan if ataupun tanda besar atau tanda kecil bisa kita masukkan secara otomatis seperti ini. Misalkan saya kasih contoh, ini kita build lagi panjang, misalkan saya plus inputkan lebar, jadi dia nilai ini nanti diinputkan panjang plus lebar seperti itu. Fungsi dari math atau logic ataupun reason, misalkan kita menggunakan codingan dari rule ini. Kita klik panjang, oke, kemudian lebar lagi, kita build lagi, inputkan lebar. Tinggi kita build lagi, masukkan tinggi. Ini jangan sampai salah pemasukan ya. Jadi salah penginputan maka database juga nanti datanya juga salah. Jadi diusahakan jangan sampai salah menginput. Jadi tinggi untuk form tinggi masukkan sesuai dengan ukuran tinggi. Jangan form yang tinggi kita masukkan rule-nya ini ke lebar. Jadi nanti hasilnya akan berbeda. Seperti itu ya. Kemudian kita klik lubang, build, masukin ke lubang. Oke. Lalu kita bisa run, kita klik run, maka form dari Revoke Express ini sudah bisa kita gunakan. Kita coba close dulu part aja. Kita coba klik run. Kita ketikkan nama file kita, misalnya kita ketikkan kotak, dengan inputkan nilainya 80. Lebarnya saya inputkan 50, tingginya saya inputkan misalkan kita tambahin aja 45 atau 50. Ini saya tidak menggunakan lubang, jadi saya tidak unchecklist. Kita klik create, otomatis data yang baru kita buat dia akan mengkonfigurasikan, akan masuk ke data yang baru. Jadi data yang tadi dia akan men-save as dengan nama kotak. Kita klik finish, kita bisa lihat di sini datanya dia otomatis masuk ke dalam folder karena kita jadi satu kesatuan. Kita save database-nya juga jadi kesatuan dengan part aslinya. Dia akan nama depannya tetap menggunakan nama part yang sudah ada, nama file aslinya. Kotak tadi, penamaan kotak, nama file ini tadi yang kita inputkan dengan nama kotak, dia akan masuk ke dalam nama kotak. Jadi dia ke save as dengan nama part
kotak. Jadi ada penambahannya di kotak untuk penginputan nama file ini. Kira-kira seperti itu untuk penggunaan DriveWorks Express. Demikian tutorial singkat saya mengenai DriveWorks Express. Semoga resource itu semuanya dapat menggunakan DriveWorks Express ini dan dapat membantu untuk desain ataupun untuk mengkonfigurasi dari desain yang sudah ada.